Puji Tuhan, ya saya ingin sedikit untuk menceritakan kembali sejarahnya pekerjaan Tuhan. Mulai pertama pekerjaan Roh Kudus itu tiba di Kota Sorong atau datang di Kota Sorong, yaitu Bapak Dolfi datang waktu itu pada tahun 74. Bapak Dolfi datang ya hanya sebentar, datang di London, waktu itu masih London, sekarang dibilang Jalan Baru. Ya, Bapak Dolfi datang sore-sore, ketemu Bapak Kris di Pantai Gaya Baru. Ya, ketemu sore itu langsung Bapak Dolfi sapa, "Kakak, bagaimana?" Ya, Pak Kris waktu itu dalam keadaan sakit. Kris bilang, "Saya baik-baik." Ya, terus mulai mereka waktu itu ketemu, bicara sebentar, selesai itu mereka berdoa. Ya, pada waktu itu mulai berdoa pertama itu. Ya, jadi waktu datang ketemu ada Linda sama Junior main, mereka ketemu. Ya, terus sapa, ketemu dengan Bapak Kris, mereka masuk. Bapak Kris bicara-bicara. Nah, kita langsung duduk di situ. Waktu itu ada Bapak Kone Solosa, ada Bapak Yahya Solosa, terus Pak Martin Bless. Ya, waktu itu mereka itu tambah Bapak sendiri, jadi mereka berempat bincang-bincang tentang pekerjaan Tuhan ini. Ya, Bapak berempat ini terima dengan senang hati. Hari itu juga mereka didoakan untuk mereka bisa berbahasa roh. Mulai pekerjaan Tuhan itu mulai di kampung London. Ya, selesai itu Bapak Dolfi kembali. Bapak Dolfi berangkat, tapi akhir dari Desember Bapak Dolfi datang. Bapak Dolfi bikin Natal. Nah, Natal itu mulai bikin Natal itu sudah awal dari pekerjaan Roh Kudus. Yaitu Bapak Dolfi dengan Natal itu Bapak Dolfi bikin KKR untuk semua orang Muftajim. Pertama, itu kita undang acaranya Natal di Pantai Gaya Baru. Ya, selesai itu Bapak Dolfi pergi. Nah, tahun 75 baru Bapak Dolfi datang kembali. Bapak Dolfi kembali itu kita sudah mulai jalan sendiri, yaitu berdoa. Kita belum tahu bagaimana, tapi kita berdoa dengan pimpinan Roh Kudus itu. Kita berdoa dari Pantai Gaya Baru kita pindah ke Jalan Nuri, yaitu rumah Pemda. Kita mulai di situ, kita bersekutu di situ. Nah, di situ datanglah Ibu Kambuaya. Nah, setelah hadirnya Ibu Kambuaya atau Martina Sesa, ya Ibu Martina Sesa, ya Pak Kambuaya datang. Setelah dari Pak Kambuaya datanglah Pak Teo Jitmau. Pak Teo Jitmau, Pak Teo datang juga, Ibu Mince, ya situ datang Ibu Wanane. Datang Ibu Wanane. Nah, Ibu Wanane mereka datang. Ya, sudah kita mulai bersekutu. Dari situ datang semua sudah. Kita mulai kumpul. Akhirnya persekutuan dari rumah Pemda karena sudah tidak muat. Nah, kita mulai bagi lagi. Tapi waktu itu sudah mulai dari situ kita mulai bagi. Jadi dibikin bagi supaya menyebar, kita bagi kelompok. Mulai dari tahun itu kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sampai dengan kelompok 6. Ya, sekarang yang dibilang kelompok itu yang sekarang jadi jemaat-jemaat. Itu kembali sekarang jadi jemaat-jemaat itu. Nah, itu ya melalui jemaat-jemaat, proses jemaat ini juga ini dengan suatu pergumulan. Yaitu kita berdoa. Masing-masing jemaat ini dari masing-masing kelompok 1, 2 sampai dengan 6 ini berdoa mencari nama untuk memberikan nama jemaat ini. Nah, itu dengan mereka berdoa masing-masing, akhirnya kita dapatkan masing-masing jemaat. Yaitu mulai dari kelompok 1 yang sekarang disebut Pergamus, kelompok 2 itu Laodikia, kelompok 3 Sardis, kelompok 4 Philadelphia, kelompok 5 Efesus, kelompok 6 adalah Smyrna. Ya, karena Smyrna dengan Tiatira itu banyak, akhirnya kita bagi mereka jadi satu kelompok lagi, yaitu kelompok 7, yaitu kelompok Tiatira. Kelompok 8 adalah kelompok
Berea, yaitu mereka yang di dom. Tapi pekerjaan Tuhan ini dia sudah menyebar. Jadi waktu itu sudah menyebar. Jadi bukan di sini saja, tapi sampai di dom. Ya, sampai di dom. Jadi dom, ya sekarang sudah menyebar lagi ke situ. Mulai dari situ baru kita mulai lakukan ibadah. Dari situ kita pindah, karena penuh kita pindah ke Pawanane. Di Pawanane sudah tidak muat lagi waktu masih di Jalan Arfak. Pawanane rumahnya di Arfak. Di situ berdoa tapi tidak bisa penuh. Kita pindah lagi di Batu Saman, gereja Batu Saman. Di situ kita berdoa di situ, sampai di situ baru kita naik berdoa. Itu yang mereka berdoa di Kebun Pala, akhirnya dapat visi Tuhan di situ, visi tentang tubuh Kristus. Dapat di situ. Dari Batu Saman kita berdoa, Tuhan tunjukkan tempat yang sampai sekarang ada itu adalah di Rufai. Jadi pertama itu ya sekarang yang Mama ada duduk ini, tempat ini sudah yang Bapak Dolphy pertama datang yang dibilang Kampung London, ya sekarang dibilang dengan gaya baru, sekarang dibilang Klademak 2. Itu Jemaat Horeb ini sudah yang Bapak Dolphy waktu itu mulai jadi, yang sekarang Jemaat Horeb atau Jemaat Efesus, Bapak Dolphy di sini. Ya, gereja yang ada itu adalah gereja tempat di mana masih gunung itu Bapak Dolphy tempat untuk berdoa puasa. Ya, selain di situ ada tempat-tempat lain seperti di Kebun Pala, Bapak Dolphy berdoa. Itu semua tempat-tempat yang Bapak Dolphy lakukan kegiatan di situ. Jadi itu sedikit Mama cerita supaya anak-anak tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini dia mulai datang itu masuk di sini. Jadi begitulah, karena kami menerima dengan hati terbuka, tangan terbuka, sehingga dengan senang hati kita mengembangkan pekerjaan ini. Jadi karena kita dengan hati yang baik mau menerima, biasa orang bilang kalau ditaruh di tanah yang bagus atau subur, tanah yang bagus, dia akan bangkit atau dia akan tumbuh dan berbuah lebat dan akan menjadi berkat untuk semua orang. Jadi itu yang bisa memetik. Jadi Mama, Bapak Kris, terus adik-adik waktu itu masih ada baru Linda dengan Union. Setelah itu baru pekerjaan Tuhan mulai dari tahun 74, Bapak Dolphy hanya datang berdoa. Terakhir 75 itu baru Bapak Dolphy menetap di sini untuk berdoa, melakukan doa puasa dan lain-lain, sehingga pekerjaan Tuhan ini mulai meluas sampai dengan hari yang ada ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Kris ini sudah, kita mau makan tidak makan, yang penting kita bisa lihat pekerjaan Tuhan. Papa dan Mama Pujiata itu tidak pernah kami masih hidup pada ini pacakle itu. Pacak itu yang dengan motor pi ambil itu jatah beras. Artinya pekerjaan Tuhan mulai dengan setelah dibangunnya training center itu, kita lebih banyak berkorban. Kita tidak tahu apa yang nanti kita akan dapat, tapi kita berkorban. Makanya akhir-akhir ini kita ajak, jangan kita takut mau berbuat buat Tuhan. Kita buat, kita itu ingat depan bahwa yang kita buat itu, kita bukan menikmati hari ini, tapi 10-20 tahun baru kita akan rasakan bagaimana campur tangan Tuhan buat kita. Jadi mungkin Mama ajak untuk kita semua, karena kita sudah merasakan bagaimana kita berbuat buat Tuhan. Akhirnya sekarang kita menikmati hasilnya. Anak-anak kita diberkati sampai dengan hari ini kita masih sehat. Sampai pekerjaan Tuhan ini melebar, menyebar ke seluruh tanah Papua.